Salam dan bahagia, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, rekonsiliasi fiskal dan praktik pengisian SPT tahunan PPH. Nama kelompok kami itu Febri Birian, Yohanes F. Lau, dan saya sendiri Aurelius Amaluon. Yang pertama itu latar belakang rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi komersial dengan laba menurut perpajakan fiskal. Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditunjukkan untuk menghitung pajak. Yang selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Yang pertama, karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi. Yang kedua, karena perbedaan metode dan prosedur akuntansi. Yang ketiga, karena perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya. Teknik rekonsiliasi fiskal. Teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan pengurangan sejumlah penghasilan tersebut dan penghasilan menurut akuntansi yang berarti mengurangi laba menurut fiskal. Yang kedua, jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan menurut akuntansi yang berarti menambahkan laba menurut fiskal. Yang ketiga, jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto menurut fiskal, maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangkan sejumlah biaya tersebut. Seri biaya menurut akuntansi yang berarti menambahkan laba menurut fiskal. Oke, baik, saya akan melanjutkan rekonsiliasi fiskal dan kasus pengisian SPT. Kasus-kasus yang berkaitan dengan pengisian SPT tahunan PPH dikelompokkan menjadi 1. SPT tahunan PPH WP Badan tahun 1771. Yang kedua, SPT tahunan PPH WP OP yang mempunyai penghasilan dari usaha bebas yang menyelenggarakan pembikuan atau norma perhitungan penghasilan neto dari suatu usaha atau lebih, pemberi kerja yang dikenakan PPH final. Yang ketiga, SPT tahunan WPOP yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih sistem pemberi kerja dalam negeri lainnya yang dikenakan PPH final. Yang keempat, SPT tahunan WPOP yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto tidak melebihi 60 juta rupiah. Oke, baik, sekian dari presentasi dari kami. Salam dan bahagia.